Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solution Nation. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk sharing knowledge terkait perumusan risalah inovasi. Di dalam penyusunannya, ada beberapa tahapan minimum yang harus diketahui. Di antaranya, jenis CIP, proses CIP, metode delta, dan klasifikasi penilaian. CIP adalah kegiatan peningkatan dan pengendalian mutu secara konsisten, dievaluasi serta ditingkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitasnya. Dengan sasaran, menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di perusahaan dan meningkatkan kualitas proses kerja. Lalu, memperbaiki kondisi kerja yang secara langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja, sehingga menciptakan efisiensi biaya dan proses kerja berkelanjutan untuk mendorong peningkatan dan keuntungan perusahaan. Kemudian meningkatkan dan memperdayakan kompetensi pekerja. Jenis-jenis CIP diantaranya ada ide kreatif, di mana merupakan upaya perbaikan dalam sebuah konsep pemikiran yang terstruktur, sehingga bisa memproyeksikan value creation dan perubahan yang positif untuk menunjang bisnis perusahaan. Yang kedua adalah innovation, merupakan upaya perbaikan berkelanjutan yang menghasilkan inisiatif baru yang belum pernah ada sebelumnya dan telah terbukti hasilnya. Yang ketiga adalah improvement, merupakan upaya perbaikan berkelanjutan yang menghasilkan perbaikan lebih lanjut dari hasil improvement yang pernah ada sebelumnya dan telah terbukti hasilnya. Selanjutnya, replication, merupakan upaya perbaikan berkelanjutan melalui pemaparan hasil improvement yang telah diimplementasikan sebelumnya dan telah terbukti hasilnya. Dalam merencanakan suatu replikasi, diperlukan proses business matching, yaitu memahami secara baik dan utuh hasil dari inovasi atau improvement sebelumnya, memastikan kesesuaian hasil inovasi sebelumnya dengan kebutuhan, kemudian menjadi sumber inspirasi untuk menemukan ide inovasi baik yang lebih baik dari hasil inovasi sebelumnya. Kemudian di samping itu juga ada jenis-jenis gugus CIP. Yang pertama adalah PC Proof, dilakukan oleh 8 orang dari lintas fungsi yang berbeda namun saling berkaitan. Kemudian teman-teman Solution Nation juga bisa memilih FT Proof, dilakukan oleh 6 orang dalam suatu kelompok kerja dalam satu fungsi yang sama. Yang ketiga adalah iProof, dilakukan oleh 1 atau 3 orang dari satu unit kerja. Kemudian RT Proof dilakukan 5 orang untuk lingkup kereplikasi yang dilaksanakan di tingkat AP, dan untuk 8 orang untuk lingkup luar AP. Selanjutnya ini adalah proses CIP. Dalam suatu proses CIP kita menggunakan metode PDCA, di mana ini sebagai tools yang tepat untuk melakukan penelitian dan karya ilmiah yang terstruktur melalui perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi dengan menggunakan tools dari PDCA. Selanjutnya, di samping dengan menggunakan PDCA, dalam pelaksanaan proses CIP itu menggunakan metode delta dengan melakukan 8 langkah dan 7 alat. Dari mulai identifikasi masalah dengan menggunakan risk analysis, kemudian melakukan analisa prioritas masalah dengan diagram fishbone, lalu dilanjutkan dengan alternatif solusi. Di bagian pelaksanaan, tentunya kita melakukan rencana kerja dengan tool S-Curve atau planning atau scheduling, dan dianalisa antara plan dan aktual, sehingga kita dapat mengetahui gap analisis, sehingga value creation yang direncanakan kita bisa dihitung, baik secara sebelum maupun setelah adanya perubahan atau inovasi. Setelah itu kita masuk ke langkah 7, yaitu dengan melakukan analisa standar input, proses, dan outputnya.
Terakhir, kita analisa di bagian aspek sustainability dari inovasi kita. Di bagian selanjutnya, ini adalah klasifikasi penilaian, di mana di bagian dari mulai bronze, perbaikan masih di bawah standar, kemudian silver, mengembalikan ke standar, gold, perbaikan di atas standar, platinum, membuat karya ilmiah atau untuk perusahaan, dan diamond adalah kriteria inovasi yang bisa dikomersialisasikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam langkah awal penyusunan CIP, yaitu mengenai risalah. Di tahap awal, kita sebagai inventor atau solutionation bisa menyusun karya ilmiah sesuai dengan standar yang dilatar belakangi oleh SK Dirut. Kemudian sasarannya yaitu selaras dengan visi, misi, sasaran strategi perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan secara berkesinambungan, menciptakan value creation bagi perusahaan sesuai aspek pancamutu, yaitu dari quality, cost, delivery, safety, dan moral. Kemudian melibatkan para pekerja dalam organisasi sesuai tingkatannya, menggunakan metode PDCA dengan 8 langkah dan 7 alat. Di bagian judul format risalah harus menggunakan format ABCD, di mana A adalah bentuk improvementnya, kemudian B adalah sistem, alat atau peralatan, yang ketiga adalah menggunakan kata sambung bisa melalui ataupun dengan, yang C adalah kegiatan tertentu atau inovasi dari solutionation, kemudian D adalah area kerja atau unit operasi. Ini adalah contoh dari FT Proof yang ada di PHE UNWJ, yaitu meningkatkan proteksi struktur itu adalah bentuk improvement. Kemudian bawah laut terhadap korosif itu adalah alatnya. Menggunakan alat ini adalah kata sambung ke bagian tertentu. C itu adalah dengan barakuda di area anjungan lepas pantai, KLB XB, PHE UNWJ. Atau ini adalah contoh kedua adalah visi Pro, penurunan IPT itu adalah bentuk improvementnya. Kalau yang tadi meningkatkan, ini menurunkan IPT. Kemudian pada proses discharge produk Pertamax Turbo itu adalah sistem, melalui itu adalah kata sambung, perancangan dan pengembangan SPSS itu adalah inovasinya. Kemudian untuk area kerja itu di TPM Surabaya Group. Yang terakhir adalah contoh untuk replikasi, di mana meningkatkan akuntabilitas itu adalah bagian dari A atau bentuk improvement. Administrasi mobil tangki itu adalah sistem yang akan diimprove. Kemudian ada kata sambung dengan menggunakan kata dengan. Kemudian ini C-nya itu adalah inovasinya, replikasi aplikasi barcode system. Di sini ada kata-kata replikasi. Kemudian untuk area kerjanya adalah di TBBM Kota Baru. Jika judul sudah sesuai, maka selanjutnya kita menuju sasaran value creation yang dihasilkan. Dari 5 value creation dalam ketentuan terbaru pedoman CIP 2024 harus ada prioritas mayor dan minor, di mana prioritas mayor menjadi prioritas pertama dan minor adalah prioritas kedua. Penentuan ini sangat berdampak kepada penilaian para juri dan tim nilai lainnya. Jadi, Sobat Solutionation jangan sampai tertukar untuk penentuan prioritas dan value creation yang dihasilkan dari inovasinya, supaya pembobotan dari prioritas itu bisa mendapatkan nilai yang maksimum. Di samping itu juga, value creation kali ini dibagi menjadi 2, yaitu direct dan indirect. Direct sendiri adalah impact atau dampak utama dari hasil improvement
atau inovasi di mana dari segi quality, tentunya di delivery, safety itu adalah impact yang paling utama yang harus dihadapi. Kemudian untuk indirect adalah dampak yang secara tidak langsung dari inovasi seperti cost dan moral. Kemudian target value creation yang sudah diklarifikasi sebelumnya. Dalam proses CIP kali ini ada 3 aspek baru yang menjadi nilai bahan sustainability, yaitu environment, social, dan governance. Tentunya dari inovasi-inovasi solutionation di sini sudah bisa memiliki aspek mana yang akan dituju. Jika inovasi solutionation berdampak kepada moral dan tingkat kepuasan pelanggan serta masyarakat, maka aspek sosial lah yang dipilih. Akan tetapi, jika berdampak kepada peraturan serta waktu manajemen yang berdampak, maka aspek government lah yang akan dipilih. Selanjutnya kita masuk ke ringkasan risalah. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah informasi gugus. Kemudian, latar belakang inovasi, dasar tema inovasi, gambaran teknik dari inovasi teman-teman, kemudian latar belakang permasalahan. Di sini ada latar belakang inovasi dan ada latar belakang permasalahan. Tentunya berbeda. Untuk latar belakang inovasi adalah yang melatar belakangi inovasi yang teman-teman bikin. Kemudian untuk latar belakang permasalahan itu adalah permasalahan yang ada yang sudah kita analisis, itu menjadi latar belakang permasalahan yang diunggah. Kemudian perubahan yang dilakukan atau ceritakan inovasi yang solutionation lakukan, standarisasi yang dituju atau yang diakui dari sistem input, proses, ataupun outputnya. Kemudian bentuk perubahan dan potensi untuk perusahaan. Selanjutnya, faktor penyebab dominan, kemudian kondisi setelah perubahan dari aspek QCDMS, dan yang terakhir adalah sustainability aspect. Ini adalah contoh ringkasan risalah CIP. Pertama, ini adalah informasi dari gugus, dari mulai fasilitator, ketua tim, dan anggota. Kemudian ini adalah latar belakang dari inovasi tersebut. Pencapaian produksi Limovel 2021 tidak mencapai target, sehingga ini yang menjadi latar belakang gugus yang menjadi contoh untuk membuat inovasi. Kemudian ini adalah dasar tema atau penugasan, bisa dari KPI atau dari Petroleum Action Manager. Di sini selanjutnya ada gambar teknik atau menjadi ilustrasi dari inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah atau isu. Nah, ini bisa bottom up atau bisa aja ini dari top down. Nah, kalau bottom up ini bisa teman-teman solutionation mengambil isu-isu yang ada di lapangan. Akan tetapi jika top bottom itu bisa dari tugas yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ini adalah solusi perubahan yang dilakukan. Ini adalah cerita yang singkat dari inovasi solutionation. Kemudian perubahan yang dilakukan adalah development dan modifikasi. Solusinya di bagian metode dan digitalisasi. Kemudian ini adalah standar yang diacu. Lalu faktor penyebab dominannya dicantumkan. Kemudian yang paling penting adalah kondisi setelah solusi atau perubahan yang dilakukan. Dan dalam tahap awal pendaftaran CIP di Subholding Gas, judul serta ringkasan adalah salah satu dokumen yang wajib harus disubmit. Maka kami harapkan video dan informasi tadi bisa membantu teman-teman solutionation dalam menyusun risalah CIP. Dan ringkasan risalah ini menjadi faktor utama kepada juri manajemen untuk menilai inovasi dari solutionation. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.